Ketika sesi Najwa Shihab yaitu memberikan cermin kepada 3 capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, di sini sangat unik sekali ketika yaitu capres-capres tersebut bercermin, ada yang menceritakan masa lalu, ada yang menceritakan yaitu tentang pesan orang tua, dan bahkan juga ada salah satu capres yang ogah bercermin. Padahal di sini cermin mempunyai filosofi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk capres-capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terlihat watak asli 3 baca pres. Refleksi di cermin, rakyat cuma Ganjar yang benar-benar tulus untuk Indonesia. Anies gaje ngalor ngidul, Prabowo sombong suka-suka gue. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Dan tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ketiga capres ini Anda bisa mendengar dan melihat ya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Anda pasti ketika melihat pemaparan yaitu refleksi dari ketiga capres di sini, ketika bercermin pasti Anda bisa menimbang-nimbang dan bisa menelaah dengan baik, dan semoga saja bisa memberikan pilihan yang terbaik pada Pilpres 2024. Semua yang dikatakan oleh Mas Anies ini justru malah tidak konsisten atau kontradiksi. Katanya jangan sampai membuat proyek hanya untuk pencitraan. Yang saya anehnya justru itulah yang dia lakukan. Pak Prabowo ini nggak siap, gagap, gugup seperti anak sekolah yang mau ujian dan ketika tampil hanya sibuk membacakan rangkuman itu. Pak Ganjar dibandingkan 2 baca pres lainnya beda kualitas. 3 bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tampil di acara Mata Najwa bertajuk 3 baca pres bicara gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Selasa 19 September. Dalam acara tersebut ada satu momen di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo diminta untuk merefleksikan diri di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium. Najwa Shihab selaku pemandu acara meminta ketiga bakal capres berbincang dengan diri sendiri di depan cermin soal kilas balik perjalanan hidup mereka selama ini, pesan dari orang tua, harapan mereka tentang Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Saat melakukan itu, Anies sempat terdiam sejenak, kemudian tertawa. Ia mengaku belum pernah berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Setelah berkelakar sejenak, mantan gubernur Jakarta itu kemudian menyampaikan refleksi diri di depan kaca. Bukannya menyampaikan harapan Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres nanti, Anies malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Bahkan, baca pres satunya lagi, Prabowo Subianto, lebih parah. Prabowo menolak instruksi Najwa Shihab untuk melakukan refleksi sambil menatap cermin saat tampil di acara tersebut. Prabowo menolak menatap cermin saat diarahkan oleh Najwa Shihab. Prabowo menjadi baca pres terakhir yang menyampaikan gagasannya di acara tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di hadapan cermin besar yang sudah disediakan. Psikolog Hana Rahmi menilai sikap Prabowo tersebut menunjukkan kecenderungan penyangkalan alias denial. Ketika melihat pantulan diri, Prabowo punya ketakutan gagal seperti sebelumnya. Akademisi di Universitas Bhayangkara itu mengatakan sikap penyangkalan itu muncul lantaran kegagalannya di masa lalu sehingga khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi. Dalam acara malam itu, Prabowo tampak ingin memperlihatkan kesan yang sama dengan baca pres lain. Bukan cuma denial, kata Hana, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking dan boundaries atas dirinya. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan, terlihat sombong dan terkesan suka-suka gue, tidak menghormati Najwa sebagai tuan rumah sama sekali. Sementara itu, baca pres Ganjar Pranowo justru mengingatkan dirinya atas pesan mendiang kedua orang tua agar melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan tidak korupsi.
Apa yang disampaikan orang tua kepada Ganjar, itulah yang terjadi saat ini pada Ganjar. Jadi tepatlah adegan bercermin itu sangat penting untuk melihat pelajaran masa lalu agar masa kini diperbaiki untuk masa depan. Saya rasa rakyat yang cerdas bisa melihatnya secara gamblang. Dari acara yang dipandu oleh Mbak Nana itu, dan dari semua capres yang hadir, hanya Ganjar yang sudah tepat melanjutkan estafet pembangunan Jokowi atau melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Jokowi untuk Indonesia maju. Irama Ganjar malah bisa lebih cepat, insya Allah. Kalau kedua capres lainnya, yaitu Prabowo dan Anies, hanya memberikan janji dan harapan yang bersifat umum dan biasa-biasa saja. Apalagi rekam jejak Anies dan Prabowo sangat jelas banyak cacatnya. Sedangkan Ganjar, 2 periode menjadi gubernur dan juga 2 periode ada di DPR. Jadi kalau mau Indonesia terus melaju dengan program-program yang jelas dan bermanfaat, maka pilihlah yang benar-benar bisa kerja, bukan cuma sok peduli pada bangsa atau sok cerdas, tetapi solusi dan gagasan yang diklaim itu bulat dan tidak jelas. Dari persona dirinya pun juga tampak, jangan pilih pemimpin yang sombong bukan main. Jadi, bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap. Daripada merusak acara, saya menyatakan pada Pak Saifullah Mansum, Kiai Saifullah Mansum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang video gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mansum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Mansum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina JQH pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih ya Tuhan yang ya beliau pembina JQH. Aja. Lebih dulu itu daripada deklarasikan sebagai inisiator Nusantara. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu itu semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau belum dibuka bagus sekali gitu. Sudah hati saya sudah senang ya walaupun tidak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JQH NU. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel. Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufat atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR. Ia berkata,
Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mashum. Dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional, kata Caimin di Nasdem Tower Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mashum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka, kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mashum saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean gak jelas mengundang saya. Kalau gitu gak usah undang saya. Terus bilang ke Pak Saifullah, Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya gak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja, kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini. Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri, kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, enggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa. Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan. Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang Pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?